Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan, dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga Kau berikan kami kesempatan pada saat ini untuk beribadah, memuji serta muliakan nama-Mu. Sertailah kami semua Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi pedoman dalam kehidupan kami ke depan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bermazmur secara bergantian. Saya yang akan membacakan yang tercetak keluar, dan jemaat yang membaca yang tercetak ke dalam. Mazmur Daud dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang merumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara ingin membaca Alkitab, siapkan Alkitab yang terambil dari Mika pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-20. Mika pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-20. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukan Alkitab yang dimaksud, biarkan dia terbuka, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan yang adalah gembala hidup kami. Kami akan membaca, kami akan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Mampukan kami untuk memahami dengan baik lewat bimbingan Roh Kudus-Mu.
sehingga kami dimampukan untuk memahami semua kehendak Tuhan dan memperlakukannya dengan penuh sukacita. Terpujilah nama Tuhan, Gembala yang ajaib. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari Mika pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Kambing dombamu milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala, seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba kala. Demikianlah jemaat Tuhan pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah semua orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang kita boleh berjumpa lagi walaupun dalam ruang virtual. Tapi kita harus meyakini dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan dibatasi oleh keadaan atau tempat dimanapun kita rindu untuk bersekutu memuji Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah Tuhan adalah Gembalaku. Dan nats renungan kita terambil dalam ayatnya yang ke-14 berkata, Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara mungkin pernah mendengar, dan saya percaya itu, nyanyian Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23. Daud menjadikan Tuhan, Daud menjadikan Allah sebagai gembalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak mengherankan kemudian Mika menekankan dalam bacaan kita adanya suatu pengharapan doa supaya Tuhan bertindak sebagai gembala yang memperhatikan umatnya. Mika menyadari di tengah-tengah kekacauan hidup umat Tuhan, Mika mendoakan supaya umat Tuhan digembalakan Allah, digembalakan Tuhan supaya mereka dapat terpelihara
dengan baik. Doa ini merupakan suatu tekanan yang hendak disampaikan oleh Nabi Mika, supaya melalui Allah yang adalah gembala, umat Tuhan mendapatkan perhatian yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penggunaan kata gembala oleh Nabi Mika itu merupakan hal yang biasa, karena saudara-saudaraku perlu diketahui bahwa di daerah Timur Tengah, khususnya bangsa Israel, beternak, entah itu beternak domba atau kambing, itu bagian hidup yang tidak terpisahkan dalam setiap kehidupan mereka. Dan ketika kita bicara tentang ternak, bicara tentang domba, bicara tentang kambing, itu berarti ada gembala. Yang tujuannya tidak lain adalah supaya dengan kehadiran gembala, ya ternak yang dipelihara itu dapat terjaga dengan baik. Ada keamanan di situ. Mereka betul-betul terpelihara dengan baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Mika hendak menekankan bahwa Tuhan itu adalah gembala. Dia mau menggambarkan bahwa hanya gembala yang bernama Tuhan Allah itulah yang mampu dan bisa memelihara akan kehidupan umatnya. Secara teologis, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga itu terdapat, Pak Pendeta katakan dalam nyanyian tadi, Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23. Dalam kitab Yeskiel juga berbicara tentang gembala, saudara-saudaraku. Bahkan Yesus juga menyebut dirinya adalah gembala. Coba perhatikan saudara-saudaraku, Injil Yohanes. Kalau saudara memperhatikan Alkitab baik-baik, Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11, disitulah perkataan Yesus. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri mengatakan bahwa ia adalah gembala. Nah, secara teologis, saudara-saudaraku, ketika Yesus mengaktualisasikan dirinya atau menggambarkan dirinya sebagai gembala, itu berarti gembala itu secara teologis hendak menekankan dua hal. Yang pertama, bahwa gembala itu menuntun, memelihara umatnya supaya tidak tersesat, atau dia dapat menemukan jalan yang sebenarnya. Ketika Yesus mengatakan akulah adalah gembala, maka Yesus nak menekankan bahwa seorang gembala yang benar adalah gembala yang mengarahkan umatnya, domba-dombanya ke jalan yang benar. Coba saudara-saudara aku perhatikan, mungkin saudara-saudara di rumah punya gambar Tuhan Yesus, ya, yang sedang menuruni tebing untuk mengambil seekor domba. Itu luar biasa. Itulah peranan dari seorang gembala. Nah, tidak mengherankan Mika mengatakan itu dalam bacaan kita. Gembalakanlah umatmu. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku, ketika Yesus mengaktualisasikan atau menggambarkan dirinya adalah gembala, maka fungsi dari gembala itu adalah rela mengorbankan nyawanya. Kenapa? Supaya domba-dombanya, umatnya itu menemukan keselamatan. Ya. Coba perhatikan saudara-saudaraku, setiap seorang penggembala itu pasti ada tongkat di tangannya. Itu tongkat itu kayunya memang harus kuat. Selain mengarahkan ya ternak untuk berjalan sesuai yang diharapkan dengan gembalanya, dia menghalaunya dengan menggunakan tongkat tersebut. Dan tongkat itu juga kadang digunakan gembala untuk melawan binatang-binatang buas ketika hendak
yang menerkam akan peliharaannya, baik kambing maupun domba atau hewan-hewan yang lain, saudara-saudaraku. Ya. Itulah seorang gembala, mengorbankan nyawanya agar umatnya terselamatkan. Memang saudara-saudaraku tidak mudah. Kalau saudara membaca seterusnya dalam bacaan kita, digambarkan bahwa seorang gembala yang adalah Tuhan itu adalah gembala yang mau mengampuni kesalahan-kesalahan umatnya. Gembala yang tidak penuh dengan dendam, yang mau menghapuskan dosa-dosanya, yang mau memelihara akan kehidupan umatnya. Coba perhatikan saudara-saudaraku ya. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing dombamu milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, saudaraku. Basan dan Gilead ya, itu tempat subur. Ketika Tuhan menjadi gembala oleh Nabi Mika, diharapkan bahwa umat yang digembalakan itu akan menemukan ketenangan, akan menemukan kedamaian. Karena gembala yang ditekankan oleh Nabi Mika adalah gembala yang punya kuasa, gembala yang punya keadilan, gembala yang mau memperlihatkan keajaiban-keajaiban dalam setiap menjaga akan umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kitab Petrus, saudara-saudaraku, coba saudara-saudara membuka kitab 1 Petrus pasalnya yang kelima. Ya. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala, dalam bacaan kita ini ada tugas. Ya. Perhatikan ayatnya yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jadi saudara-saudaraku, Allah memberikan tugas tanggung jawab kepada gereja Tuhan, kepada pemimpin-pemimpin gereja, sebagai presbiter, sebagai unit misioner untuk menggembalakan domba Allah. Memang tidak mudah saudara-saudaraku menjadi seorang gembala. Tidak mudah. Kita bukanlah Tuhan seperti apa yang dimaksudkan oleh Mika. Tetapi Gembala Agung sudah mengutus kita untuk menjadikan domba-dombanya untuk dipelihara. Tujuannya adalah, saudara-saudaraku, supaya domba-domba yang sudah diselamatkan itu, yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, itu tetap terpelihara dengan baik. Mereka dapat makanan firman Tuhan dengan baik. Mereka juga diajar untuk mendisiplinkan diri sebagai domba, sebagai umat. Bukan sekedar menuntut hak-haknya. Tetapi dia juga harus sadar bahwa sebagai umat, sebagai domba-domba dalam segala keterbatasan, dia harus tahu apa kewajibannya sebagai umat Tuhan di gereja. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi sekarang ini, mungkin kita sebagai domba-domba Tuhan, kita dikacaukan oleh kondisi pandemi saat ini. Kita kehilangan pengharapan. Kita merasa dalam kekhawatiran dan ketakutan dan sebagainya oleh karena situasi yang membelenggu hidup kita. Sehingga kita tidak memiliki tujuan yang pasti. Nah, bacaan kita pada saat ini mau mengingatkan kita kembali sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita memiliki gembala yang agung. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, yang telah mengorbankan nyawanya bagi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat, peganglah tongkatnya. Ketika tongkat Gembala Agung Yesus Kristus mengarahkan saudara ke tempat yang hendak kita lalui,
atau kita tempuh, ikutilah saudaraku. Memang terkadang tempat-tempat yang diarahkan si Gembala Agung oleh Yesus Kristus melalui tongkatnya itu kadang tidak mengenakan buat hidup kita. Mungkin kita tertekan saudaraku. Tetapi ketika saudara dan saya mampu melewati dan mengikuti Sang Gembala Agung melalui arahan tongkatnya itu, maka saudara akan menemukan kedamaian. Saudara akan menemukan ketenangan. Walaupun badai silih ganti menghadapi saudara dan saya, saudara harus percaya bahwa tongkat Sang Gembala itulah yang akan menenangkan batin saudara. Pikiran saudara akan menemukan jalan-jalan yang terbaik, karena saudara sudah diliputi oleh bimbingan dari Gembala Sang Agung itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun perjalanan hidup saudara, percayakan itu kepada Gembala yang agung. Ikuti arah tongkat yang ditunjuk dalam setiap langkah kehidupan kita. Pastikan bahwa kita tetap berpegang pada tongkatnya, supaya saudara dan saya menemukan tujuan yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Terpujilah nama Tuhan, Sang Gembala yang agung itu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Ya Gembala yang baik, Yesus Kristus, berkati akan seluruh aktivitas gereja Tuhan di muka bumi, khususnya gereja GPIB, terlebih jemaat Immanuel W. Supratman. Dengan berbagai kegiatan yang penuh keterbatasan, Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan, Tuhan menunjang baik daya dan serta menopangnya di tengah tantangan yang ada. Memberkati fungsionaris Majelis Sinode GPIB, Mupel GPIB, lembaga gereja yayasan Kristen. Tuhan berikan hikmat kepada semua pelayan-pelayan di dalamnya. Memberkati persiapan persidangan sinode, persiapan yang disiapkan Majelis Sinode juga panitia. Biarlah Tuhan berkati teknologi yang dipakai, semuanya boleh berjalan lancar oleh karena kemurahan Tuhan. Mendoakan semua pelayan firman dan sakramen di GPIB, hamba-hamba Tuhan, agar diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan dan menjalankan tugas tanggung jawabnya, khususnya hambamu yang Tuhan hadirkan selaku ketua majelis Jumat ini. Bersama dengan keluarga Tuhan berkati, kuatkan kami, topang kami, dan jagalah kesehatan kami. Memberkati para diaken penatua di tempat ini bersama-sama dengan para pelayan pengurus Pelkat, komisi-komisi BPPJ, pemandu lagu, organisme multimedia, tim kerja yang ada Tuhan berkati. Berikan mereka semua kekuatan, kesehatan. Begitu juga dengan karyawan koster yang boleh berperan dalam tugas tanggung jawab di jemaat ini. Satu persatu Tuhan berkati hidup mereka. Kami percayakan semua warga jemaat Tuhan yang adalah domba-domba Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, Engkau menopang, menguatkan mereka dalam perjalanan hidup mereka. Di tengah pandemi saat ini, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kebutuhan hidup lewat berbagai usaha pekerjaan mereka. Jauhkan dari semua penyakit virus sekalipun.
Tuhan kiranya juga memberkati Bapa dalam sorga. Mereka yang mengalami sakit penyakit baik di rumah maupun di rumah-rumah dalam kuasa Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan orang-orang tua kami di masa tua mereka semua. Biarlah kasih setia Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga mau menyerahkan akan keberadaan bangsa dan negara ini lewat Presiden Jokowi dan jajarannya. Bersama-sama dengan pemerintah di setiap daerah khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur, wali kota maupun juga bupati. Bersama-sama dengan TNI, kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak bangsa untuk bergandengan tangan dan hikmat Tuhan menjaga Pancasila dan NKRI. Kami juga menyerahkan Bapa dalam sorga akan keberadaan petugas-petugas medis maupun satgas COVID baik tingkat nasional, daerah dan juga di rumah-rumah ibadah. Berikan mereka kekuatan kesehatan dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Tuhan kiranya juga yang berkuasa bagi vaksin, sehingga vaksin ini dapat dipakai untuk memberikan imun yang baik bagi setiap anak bangsa khususnya anak Tuhan. Dan kalau kami bermohon Tuhan, dengarkanlah harapan-harapan kami khususnya anak Tuhan. Lenyapkanlah kiranya virus corona di muka bumi ini. Sehingga kedamaian, ketenangan, dan semua aktivitas dapat berjalan normal kembali oleh karena kuasa dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami serahkan mereka yang bersuka cita karena usia perkawinan atau usia kelahiran atau berkat-berkat lain. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga akan mereka yang mengalami pergumulan hidup dalam bentuk apapun. Hiburlah mereka, topanglah mereka Tuhan, agar mereka dapat menikmati kasih setia Tuhan sepanjang hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan akan Ibu Erlin Aipasah, di mana Tuhan sudah memuliakan orang tua terkasih di Sangir. Tuhan berikan keluarga ini kekuatan penghiburan yang bersumber dari Tuhan semata. Kami menyerahkan juga semua mereka yang berbeban berat dalam bentuk apapun, kuatkan mereka semua. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami, harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terdapat pada Imamat 19 ayat 5 yang mengatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhan.
muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memberikan persembahan sebagian kecil dari berkat-berkat yang sudah kami peroleh. Berkatilah persembahan ini Tuhan, untuk kami gunakan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bangkit berdiri, dengarkanlah amanat pengutusan seperti yang tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini, kekal selama-lamanya.